Lehoma, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku di Agus Dia Channel. Oke guys. Nah, kali ini aku mau membahas mengenai Hongkong perhongkongan lagi. Udah pastinya yang bersangkutan dengan Hongkong. Gini ya, aku mau sekedar sharing aja buat terkhusus nih buat mbaknya, adik-adiknya, cece-cecenya, mbak-mbak semuanya yang belum pernah kerja ke luar negeri ataupun mau berangkat ke Hongkong, yang masih non alias belum pernah ke Hongkong atau belum pernah kerja ke negara lain mungkin. Nah, gimana sih kalau kita udah di rumah majikan itu otomatis kan kita nantinya bakal dikasih tahu kerjaan apa aja yang setiap harinya bakal kita kerjain, bakal kita lakuin. Nah, ini permasalahannya gini ya. Kalau kita di rumah sendiri, misalkan mau pergi atau mau keluar juga biasanya kan ngomong sama orang rumah, aku mau keluar ya Pak, Bu, aku mau keluar ke sana, Pak, aku mau ke sana, atau siapa yang ada di rumah gitu, pamit gitu misalkan. Nah, begitupun juga kalian kalau di rumah majikan itu jangan sembarangan keluar rumah. Maksudnya jangan tanpa izin majikan, tanpa sepengetahuan majikan alias orang rumah itu keluar begitu aja, karena itu bakal menjadi masalah buat kalian. Soalnya kalau udah misalkan kalian udah diambil sama majikan, udah di rumah majikan, itu keadaan kalian keadaannya kayak apa, bagaimanapun itu udah merupakan tanggung jawab majikan. Nah, jadi kalau misalkan kalian keluar rumah, misalnya ada kebutuhan mendadak banget, majikan nggak ada, dah kamu harus banget keluar, itu boleh nggak boleh, mau nggak mau, kalian kalau mau keluar itu harus minta izin sama majikan. Misal urgent banget, kalian bisa telepon, misalkan ngomong sama majikan, kalau aku mau keluar sebentar, mau beli sesuatu atau mau ngambil sesuatu. Jangan pernah kalian keluar rumah tanpa izin atau sepengetahuan majikan, karena bakal membahayakan diri kalian sendiri juga. Bahkan kalau ketahuan mungkin majikan bakal marah. Mungkin dipikirnya kalian, oh rumah nggak ada CCTV, oh aku kalau keluar mungkin majikan nggak bakalan tahu. Jangan salah guys, karena walau bagaimanapun juga security di bawah itu bakal ngenalin kita kok. Meskipun di gedung itu bukan cuman kita aja yang jadi PRT, tapi mungkin ada banyak lagi CC yang lainnya. Tapi setahu aku nih ya, yang namanya security itu hafal loh. Ini pembantunya si nyonya ini, pembantunya si ini, itu tahu, dia tuh hafal. Bahkan nih pengalaman aku pernah guys, aku pernah nganterin anak sekolah, ya turun otomatis nganterin anak sekolah. Nah, setelah aku nganterin anak sekolah, anakku udah masuk ke bis sekolah, otomatis aku harus jalan lagi karena dekat. Nah, aku tuh pengen minum sesuatu, maksudnya pengen makan sesuatu sambil jalan gitu, karena lumayan jalannya juga kan. Aku mampir beli es krim, beli es krim gitu aja. Terus habis itu aku makan sambil jalan pulang. Nah, itu memang security itu udah apal sama aku ya, sama orang keluarga majikanku. Dia udah apal, apalagi sama anak yang sering aku antar jemput gitu, udah apal banget, sering ngobrol juga kadang. Nah, itu tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, itu security bakal ngadu apa aja sama majikan. Untung aku sih nggak ngelakuin apa-apa, aku cuman makan aja, beli es krim kayak gitu. Terus si securitynya juga bilang, dia ngomong sama majikan aku kalau tadi itu cecenya itu pulang sambil makan es krim kayak gitu. Terus habis itu bosku nanya sama aku, iya tadi itu security bawah ngomong sama aku, katanya kamu pulang tadi sambil makan es krim. Terus aku ya bilang aja sama security, oh mungkin dia haus, mungkin dia pengen
pengen makan sesuatu, mungkin dia lapar kayak gitu karena kan siang kan, karena kan udah siang karena sekolah anakku itu siang gitu. Nah aku kan belum makan siang, sebelum makan siang nganterin dia dulu kayak gitu lah. Itu nggak apa-apa sih, majikanku juga nggak apa-apa lah, kan nggak ngelakuin apa-apa, beli juga pakai uang kita sendiri otomatis. Nah jangan salah guys, makanya security itu yang di bawah itu diam-diam itu mereka itu mengetahui kita itu tinggal serumah sama majikan mana, sama orang mana, itu tahu karena setiap hari otomatis setiap pagi, entah itu yang kerja pagi entah itu yang bertugas malam, itu pasti apal sama kita, setiap hari keluar masuk naik turun kan lewat situ. Nah gitu. Nah itu sih yang bikin kadang kita harus hati-hati kalau kita meskipun di rumah nggak ada CCTV, meskipun di rumah kadang nggak ada orang, majikan nggak ada, kita harus mau keluar itu ya harus izin. Jangan sampai karena pernah ada kejadian juga, ada si cece-nya itu non lagi ya bener, dia itu keluar tanpa sepengetahuan majikan, otomatis security di bawah ngadu, pasti majikannya lagi pada kerja, dia turun ke bawah tanpa memberitahu majikan. Terus dan majikan itu kadang suka nggak mau terima alasan yang kayak alasannya cuman iya aku soalnya perlu banget, soalnya urgent banget gitu. Majikan tuh kadang nggak nerima alasannya kayak gitu. Kalau majikan kalian baik, masih mau lanjut memperkerjakan kalian di rumahnya lah. Kalau udah enggak, kalau mereka yincim dan selalu marah, tiba-tiba kalian di interminate, siapa yang rugi? Nah makanya kalian wajib hati-hati nih, buat mbaknya nih contohnya, buat cecenya yang baru banget mau bekerja ke Hongkong, yang masih non ya, maksudnya belum pengalaman kerja ke luar negeri, tolong mbak, kalau memang mau udah di rumah majikan ya patuhi peraturan majikan kayak apa dan seperti apa, dan jangan berani-berani kalau keluar tanpa sepengetahuan majikan atau tanpa seizin majikan. Kalau majikan lagi kerja, kalian bisa telepon aja, nggak kenapa-napa. Muisi dah saya ngoyu lohoi lau haya chan ngoyu lohoi wai hong ya chan hom hoi ya ngoyu mai ya. Nah misalkan mau masak apa gitu masih ada yang kurang dan ini harus dibeli, nah kayak gitu ya kalian ngomong aja, meskipun majikan nggak ada di rumah kalian bisa telepon. Atau kalau memang majikan nggak ngizinin, saya lah ya jangan ngofane ngomai lah, nah saya lo ho lau hamai. Itu juga kalau majikan udah bilang kayak gitu berarti kalian jangan turun, jangan ke bawah, pokoknya tanpa seizin majikan kalian jangan keluar ataupun keluar dengan sendiri gitu. Makanya kadang kan ada mungkin cece yang nggak dikasih kunci sendiri kan, otomatis ya itu berarti kalian yang nggak diperbolehkan keluar masuk begitu aja sama majikan. Apalagi yang nggak ada anak kecil, yang nggak ada anak yang harus keluar, harus antar jemput, itu biasanya kalian nggak dikasih kunci sendiri gitu. Kalau udah ada yang biasa antar jemput anak kan ya ada mungkin dikasih duplikat kunci biasanya. Ntar kita ini dapat kunci sendiri, ntar majikan sisang tadi kuncinya satu-satu kayak gitu. Nah, biasanya kayak gitu guys. Makanya harus dijaga banget mbaknya yang udah di Hongkong maupun yang lagi proses masih belajar, masih di PT dan udah mau berangkat, udah turun visa. Aku mohon hati-hati kalau udah nyampe di Hongkong, patuhilah peraturan yang ada di negara sana, karena Hongkong itu nggak seindah, nggak sebagus, nggak senyaman yang ada di profil-profil yang kalian lihat. Kalian belum tahu aja isinya Hongkong tuh sebenarnya kayak apa, dan kalian harus kuat mental baja buat kerja di Hongkong guys. Itu aja sih mungkin ya yang harus aku kasih tahu, ya bukan kasih tahu juga sih, ini pelajaran kita bersama, karena pengalaman aku juga kayak begitu. Aku juga gitu, kalau memang aku mau keluar otomatis izin dulu sama orang rumah. Aku mau keluar, temuin temen di bawah, aku mau ngambil sesuatu, dia ngasih sesuatu buat aku, boleh keluar lah. Habis itu
ya udah pulang lagi. Terus kalau mau beli apapun, aku mau keluar dulu ya gitu. Yang lucunya lagi, aku tuh pernah minta izin sama bosku karena gara-gara HP ku rusak. Terus aku langsung minta izin, bos aku mau turun ke bawah mau beli HP. Udah. Terus gimana? Ya udah dibolehin. Ya udah sono beli aja, emang udah ada uang. Ada. Ya udah, aku turun aja ke bawah. Untungnya tokonya itu ya di bawah rumah, di mall. Bawah rumah dia udah mall, ya udah nggak kemana-mana. Habis itu udah pulang, selesai gitu aja. Yang penting komunikasi sama majikan yang baik. Kalau memang nggak tahu, kalian tanya daripada nggak nanya, mikir-mikir sendiri ujung-ujungnya malah salah. Mending tanya. Dan itu sih pesan aku buat mbaknya. Pokoknya kalau udah di rumah majikan, udah di Hong Kong, jangan sekali-kali keluar tanpa seizin majikan atau tanpa sepengetahuan dari majikan, karena bakal fatal. Nanti bakal kalian kalau salah majikan jengkel, nanti kan kalian sendiri yang rugi, bisa kena intermini juga bisa jadi, dan diomel-omelin, dan diomong-omongin sama diaduin ke agen segala macam, itu udah pasti. Oke guys, mungkin sharing aku kali ini cuman itu aja. Nanti lain kali kita ketemu di next video. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah dukung aku. Mkoisai, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan dengerin video aku ya. Kita sharing bersama. Bisa kok komen di bawah. Oke guys, Mkoisai. Bye. Assalamualaikum.